Halo semuanya, di sini kami kelompok 11 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai penghalau rasisme terhadap warga Papua. Kelompok kami beranggotakan Leonardus Arya Dewangga, Jasmine Putri Hapsari, Rama Cesar, dan saya Deviana Setiadipura. Oke, yang pertama ini ada dikit quotes dari Audre Lorde dari "It is not our difference that divide us, it is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences." Yang artinya kurang lebih uh, yang memecah belah kita itu bukan perbedaan kita, tapi ketidakmampuan kita untuk mengenali dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada tersebut. Oke, yang pertama adalah rasisme yang terjadi terhadap warga Papua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Di terjadi insiden pengepungan asrama mahasiswa di Jalan Kalasan, Surabaya, yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2019. Diawali dengan adanya tuduhan oleh Ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua itu tidak mau mengibarkan bendera merah putih dan merusak tiang bendera di halaman asrama. Kejadian ini lalu menimbulkan kemarahan berbagai ormas di Surabaya. Nah, terjadinya pelanggaran HAM di sini adalah ketika tuduhan tersebut itu belum terbukti. Tetapi ormas dan aparat sudah melakukan intimidasi, bahkan merusak fasilitas asrama, mengeluarkan ujaran bernada rasis kepada para mahasiswa Papua, padahal tuduhan tersebut tuh belum terbukti gitu. Kemudian aparat juga bersikeras untuk menemui mahasiswa Papua untuk memintai keterangan serta mengirimkan gas air mata agar mahasiswa Papua tersebut mau keluar dan menyerahkan diri. Nah, yang kedua adalah terjadinya penghinaan fisik. Nah, standar kecantikan bagi mayoritas orang di Indonesia itu adalah berkulit terang dan hidung mancung seperti orang Eropa. Pola pikir tersebut salah satunya disebabkan karena terbawanya anggapan dari masa kolonialisme bahwa ras Kaukasia itu lebih cantik dan superior. Oke. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti kamu cantik seperti orang Papua. Nah, padahal ungkapan ini itu dia berniat sarkastis gitu. Dia bilangnya cantik, habis itu tertawa di belakang. Jadi maksudnya itu orang Papua itu tidak cantik. Lalu ada juga yang mengatakan orang Papua mukanya sama semua ya. Terus orang Papua itu pakai baju enggak? Di situ ada juga yang mengatakan, ih ada orang hitam. Dan itu juga ada yang bilang kulit hitam itu jelek, kotor, bodoh, tinggal di pohon. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu diucapkan kepada beberapa mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di luar negeri. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini tuh mengaku jengkel mendapat pertanyaan-pertanyaan itu, tapi di lain sisi mereka juga prihatin karena ternyata di daerah semaju itu, di lingkungan mereka berkuliah di luar negeri, ternyata orang-orangnya itu nggak semaju yang mereka pikirkan. Yang ketiga adalah anggapan bahwa Papua itu adalah etnis yang terbelakang. Jadi yang pertama ini ada di Facebook. Jadi pada tahun 2010 itu sempat dihebohkan oleh status mahasiswa ITB terkait pertandingan sepak bola Persib versus Persipura Siliwangi. Di mana status tersebut isinya itu berisi hinaan dan juga prasangka pada etnis Papua bahwa mereka itu tidak pernah menggunakan otak serta tidak pernah sekolah dan juga berkulit hitam. Sementara itu di saluran televisi pernah adanya tayangan humor yang dibawakan oleh Olga Syahputra dan tayangan tersebut ditegur oleh KPI karena memberikan perlakuan negatif dan pelabelan kepada etnis Papua karena menggunakannya untuk bahan candaan dengan menyebutkan bahwa Papua itu tidak pernah menggunakan otak dan juga berkulit hitam. Kemudian ada juga representasi etnis Papua di film Denias, yaitu orang-orang Papua itu stereotipnya miskin, bodoh, dan juga suka berkelahi. Meskipun film ini juga memiliki sisi positif, yaitu membawa semangat nasionalisme bahwa Papua itu merupakan bagian negara yang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia.
kemudian juga terjadi sikap antipati warga. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya banyak stigma yang tersebar di masyarakat mengenai warga Papua. Stigma-stigma tersebut menjadikan banyak warga non-Papua yang bersikap antipati terhadap warga Papua. Ya, jadi ini itu dikatakan oleh salah satu mahasiswa Papua. Jadi dia itu mau ngekos, tapi ada kos-kosan yang nggak mau menerima dia. Katanya tuh kos-kosannya sudah penuh dan mereka tuh nggak bisa menerima orang Papua. Terus yang ini juga, jadi dia itu mau pasang kompor gas, tapi pegawai tokonya itu tidak mau melayani. Katanya mahasiswa Papua itu bau, jadi pegawainya itu nggak bisa ke kontrakannya. Nah, para mahasiswa Papua itu mengatakan bahwa mereka itu udah usaha buka diri berteman dengan mahasiswa-mahasiswa non-Papua. Tapi menurut mereka, hal itu tidak membuahkan hasil. Nah, akhirnya rasisme yang mereka alami itu membuat mahasiswa Papua itu ya cenderung berkumpul hanya dengan sesama mahasiswa Papua juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari terjadinya rasisme itu sendiri. Nah, rasisme sendiri ini di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan karena stratifikasi sosial yang dibuat Belanda. Stratifikasi sosial ini yang menempatkan Belanda di tempat tertinggi, lalu para pendatang, dan yang terakhir adalah kaum pribumi. Karena itu, rakyat jadi terbiasa mengklasifikasikan manusia. Lalu orang Papua itu merupakan minoritas dari fisiknya, karena Papua itu jauh juga dari pulau-pulau besar lainnya dan sedikit perantau, sehingga orang-orang Papua itu terlihat asing dari orang-orang yang non-Papua. Nah, di masa Orde Baru ini juga memberikan efek terhadap rasisme yang terjadi pada orang Papua. Di gambar di sini adalah Gunung Erzberg dan Grasberg. Ini adalah gunung yang menjadi pertambangan Freeport. Kenapa masa Orde Baru ini bisa memberikan andil? Ini karena pada zaman Orde Baru itu ada kedatangan Freeport ke Papua, sehingga warga lokal itu dipaksa pindah dari tempat mereka, dan warga-warga menjadi geram karena tanah leluhurnya itu tercemarkan. Karena mereka digunakan untuk pertambangan dan jadi banyak limbah-limbah gitu. Lalu terjadi perlawanan dari warga lokal. Warga lokal ini cemas karena mereka menjadi minoritas, padahal itu mereka berada di tempatnya sendiri, dan mereka jadi merusak barang-barang milik Freeport. Setelah berita itu terdengar di Jakarta, Presiden Soeharto mengirimkan operasi militer, ABRI dikirimkan ke Papua untuk menggeser warga-warga yang tadinya mereka tinggal di pegunungan, mereka dipaksa pindah ke dataran rendah dan menghancurkan rumah dan kebun. Dan itu berakibat banyak warga yang meninggal. Karena salah satunya karena mereka tidak terbiasa, mereka sudah terbiasa tinggal di dataran tinggi, tapi mereka dipaksa tinggal di dataran rendah. Lalu setelah itu jadi menimbulkan banyaknya stigma-stigma bahwa rakyat Papua itu kejam dan mereka itu suka memberontak. Stigma itu muncul di daerah Jawa dan pulau-pulau lainnya. Sedangkan di Papua sendiri, rakyat-rakyat Papua itu kecewa terhadap pemerintah karena mereka dianggap tidak dianggap oleh pemerintah pusat. Nah, stigma ini sudah ada dan menjadi kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Yang terutama itu ada 3 stigma ini. Stigma bahwa Papua adalah daerah konflik dan kental dengan isu separatisme. Lalu stigma bahwa orang Papua itu terbelakang, bodoh, bau, kasar, dan suka minum. Dan orang Papua yang diskriminasi dan tidak mau berbaur. Ini stigma-stigma ini banyak sekali bermunculan di masyarakat. Padahal stigma ini hanyalah
mungkin kesalahpahaman dan juga mungkin hanya perbuatan dari beberapa orang, tapi kita terlalu mengeneralisir semua orang seperti itu. Nah, rasisme ini juga tidak kunjung hilang. Kenapa? Karena pertama itu dari film, acara televisi, sampai buku, bahkan sering menggambarkan orang Papua itu bodoh, primitif, dan suka berkelahi. Lalu ini menjadi memperkuat stigma yang beredar di masyarakat karena film, acara televisi, dan buku ini juga menjadi konsumsi anak-anak dan akhirnya tuh berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu, pemerintah juga tidak melakukan upaya apapun untuk menghilangkan stigma, sehingga rasisme ini tetap terus berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada hubungan Pancasila sebagai penghalau rasisme. Bisa diketahui bahwa Pancasila sendiri adalah merupakan dasar negara yang telah diputuskan oleh para pemimpin sejak zaman kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan Maha Esa. Dengan mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa, biasa akan membuat manusia menjadi sadar akan kesetaraannya semua manusia di mata Tuhan. Nah, dengan kesadaran akan kesetaraan di mata Tuhan ini, semua manusia akan tidak membeda-bedakan dan akan tidak saling mengusik dan saling menjaga keterhubungan yang baik. Kemudian selanjutnya ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk sila kedua Pancasila ini menegaskan akan kemanusiaan, yang berarti dalam pengamalannya akan memberikan kesadaran bahwa sesama manusia harus memiliki kesadaran akan kemanusiaan dan rasa toleransi antar sesama manusia, yang berarti manusia akan saling menghargai dan tidak akan saling mengejek dan tidak akan saling mencelakai. Kemudian ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, untuk isu rasisme sendiri ini sangatlah bertentangan dengan sila ketiga ini. Nah, dengan adanya isu rasisme, Indonesia akan terpecah belah. Sehingga dengan adanya sila ketiga ini diharapkan isu rasisme akan hilang. Karena dengan bunyinya sendiri yaitu Persatuan Indonesia yang akan membuat Indonesia bersatu, tidak terpecah belah. Meskipun ada isu rasisme akan diperangi. Yang kemudian ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam sila ini lebih dipaparkan ke arah cara menyelesaikan isu rasisme dengan cara bermusyawarah, tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, bahkan saling bunuh seperti perang antar suku. Kemudian yang terakhir sila kelima. Untuk sila kelima ini bunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kedudukan rakyat baik dari suku manapun sama di mata hukum, yang berarti masyarakat yang melanggar hukum seperti rasisme yang sudah diatur dalam undang-undang tentang keberagaman suku dan budaya akan ditindaklanjuti oleh hukum. Oleh karena itu pemerintah harus menindak rata semua masyarakat baik dari suku manapun yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang terakhir ini ada solusi terhadap rasisme. Next. Nah, solusi yang pertama itu ada penerapan nilai Pancasila dalam perilaku berbangsa. Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa agar masyarakat berhidup dengan adil tanpa adanya tindak rasisme dari siapapun. Nah, seharusnya masyarakat Indonesia itu mengamalkan isi Pancasila dengan benar. Seperti salah satu isi dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, itu berarti bahwa masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, mau dari budaya, ras, atau suku apapun, berhak hidup dengan adil tanpa adanya tindakan rasisme dari siapapun. Lalu jika isi yang terkandung dalam Pancasila dapat diamalkan dengan baik, maka tidak akan ada lagi konflik tentang rasisme yang hanya merugikan negara dan menyakiti hati saudara kita, terutama terhadap masyarakat Papua yang seringkali mendapatkan imbas dari tindakan rasisme ini. Next. Lalu solusi yang kedua itu mengubah sikap. Mengubah sikap itu yang pertama mengubah cara pandang. Jadi kita sebagai manusia harus menetralisir konsep tentang diri dan orang lain. Menyadari bahwa setiap orang berbeda, jadi setiap orang itu tidak akan terjebak dalam sebuah stereotip. Lalu yang kedua, memperlakukan setiap orang secara setara. Jadi setiap kita akan melakukan suatu hal itu, kita harus melihat segala hal dari sudut pandang orang lain. Bila berada dalam posisi mereka, kira-kira apa yang akan dirasakan. Jika emang terlanjur sudah memiliki stereotip terhadap orang lain, itu dapat diubah sedikit demi sedikit. Atau bisa mencoba merespon orang lain dengan cara yang lebih baik. Lalu juga bisa mulai memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa peduli apapun warna kulit mereka. Contohnya itu, contoh nyatanya, yaitu mengakhiri pandangan yang minor atau yang miring terhadap sesama manusia, misalnya terhadap orang Papua. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika terdapat kesalahan kata dari kelompok kami, saya sebagai perwakilan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.